Osama Sentai King Ouja episode 26 yang berjudul Kelahiran Kerajaan Baru yang disutradarai oleh Hiroyuki Kato dan ditulis oleh Minato Takano. Akhirnya, King Ouja sudah memasuki episode penutupan dari arc pertama atau mungkin bab pertama dari series bertema kerajaan yang satu ini. Siapa dari kalian yang masih setia menyaksikan Sentai bertema kerajaan yang satu ini? AA harap kalian semua yang menonton bahasan di video kali ini tentunya masih semangat menyaksikan episode-episode terbaru lainnya dari Osama Sentai King Ouja. Episode 26 ini akan menjadi episode penutupan dari bab pertama King Ouja. Sebelum kita nanti tanggal 3 September, Osama Sentai King Ouja akan memasuki bab atau arc kedua dengan latar cerita time skip 2 tahun setelah episode 26. Sebelum kita memasuki arc terbaru tersebut, mari kita sama-sama bahas episode 26 dari King Ouja yang menurut AA episode kali ini sangatlah luar biasa mengharukan bagi AA. AA harapkan juga kalian semua menyaksikan bahasan video AA ini mulai dari awal hingga selesai. Episode 26 kali ini, kita akan difokuskan dengan alur cerita dari duel terakhir antara Jeremy Brasieri aka Spider Kumonos melawan King Desnarak VIII dalam mencari kandidat raja yang paling pantas di kerajaan Bagnarak. Sangat disayangkan sekali, pertarungan King Ouja melawan King Desnarak di bagian awal episode kali ini tersaji sangatlah singkat sekali. Tapi menurut AA tidak masalah, karena episode kali ini memang sengaja difokuskan untuk menyelesaikan masalah antara Jeremy dan juga King Desnarak VIII. Setelah pertarungan yang sangatlah singkat antara King Ouja versus Desnarak, Jeremy memutuskan untuk mengajak duel 1 lawan 1 dengan Desnarak VIII demi menentukan siapakah yang paling pantas menduduki tahta kerajaan Bagnarak sebagai Raja Bagnarak. Entah kenapa sangat suka sekali dengan sikap King Desnarak VIII di beberapa episode ini yang seakan-akan dia itu selalu nurut dan tidak terkesan gerasak-gerusuk dan ambisius untuk menghabisi King Ouja. Desnarak memang terlihat sangat nyaman sekali ketika diajak berbincang-bincang sejenak di kala situasi sedang panas-panasnya seperti di adegan ini dengan Jeremy Brasieri. Jeremy Brasieri meminta kepada 5 raja untuk mengabulkan permintaan Jeremy di adegan ini. Dia sangat ingin sekali kerajaan Bagnarak dianggap menjadi kerajaan ke-6 di planet bumi. Untuk terciptanya keinginan Jeremy tersebut, menurut Rita, Jeremy terlebih dahulu harus memiliki sebuah wilayah, rakyat, dan penguasa. Bila Jeremy sudah memiliki 3 aspek tersebut, Jeremy tentunya bisa menciptakan kerajaan ke-6 yang Jeremy inginkan, yaitu kerajaan Bagnarak. Rita memiliki peran yang sangatlah besar demi terciptanya kerajaan ke-6 yang akan nantinya dipimpin oleh Jeremy. Sangat suka sekali ketika Rita terlihat sangat ketakutan diajak oleh Jeremy ke markas Bagnarak di adegan ini. Akhirnya, Rita ini merupakan wanita yang strong. Ternyata Rita tetaplah seorang wanita yang sama seperti wanita lain yang memiliki rasa takut dan juga cemas. Rita di adegan ini memiliki tugas untuk mensurvei lokasi atau wilayah yang nantinya wilayah ini akan menjadi wilayah kerajaan Bagnarak bagi Jeremy. Ketika adegan ini berlangsung, Himenoran mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata DNA Bagnarak dan manusia terlihat sangat mirip. Apakah Bagnarak awalnya adalah seorang manusia? Pernyataan ini dibantah langsung oleh Himenoran. Jadi bagaimana bisa DNA Bagnarak bisa sama seperti DNA manusia? Apakah Bagnarak merupakan hasil evolusi dari manusia-manusia di planet CQ? Menurut AA, bisa saja. Di zaman dahulu kala, ada banyak sekali manusia-manusia yang tidak sengaja memakan suatu makanan atau zat tertentu yang membuat tubuh mereka perlahan-lahan berevolusi menjadi Bagnarak. Atau bisa saja para Bagnarak yang ada di bumi ini merupakan hasil karya cipta dari para manusia-manusia yang diculik oleh Bagnarak luar angkasa, yang dimana para Bagnarak luar angkasa ini melakukan sebuah eksperimen kepada manusia untuk merubah mereka menjadi Bagnarak yang seperti kita lihat sekarang.
Tentunya jawaban ini masih menjadi misteri. Kita tunggu saja atas jawaban dari misteri asal-usul sebenarnya dari para Bagnarak ini. Sebuah fakta yang mengejutkan teruslah datang di adegan ini. Jeremy mengungkapkan rahasia besar yang tersimpan di markas Bagnarak selama ribuan tahun lamanya. Kuburan dari para Shugad. Kita bisa melihat di adegan ini banyak sekali Shugad-Shugad dari Cicada yang sudah mati tidak berfungsi. Semua Shugad Cicada ini memang dipastikan merupakan Shugad-Shugad yang pernah membuat tragedi amarah dewa 15 tahun yang lalu. Menurut Jeremy, para Bagnarak telah menjadikan Shugad-Shugad ini sebagai makanan bagi mereka untuk menyerap kekuatan dari para Shugad. AA bisa menangkap maksud dari Jeremy di adegan ini. Bagnarak 2000 tahun lalu hanya memiliki sebuah bentuk fisik seperti para kroco-kroco Bagnarak atau disebut dengan Sanagim. Dengan memakan Shugad Soul, mereka otomatis akan berevolusi menjadi bentuk Bagnarak yang berbeda dan tentunya kuat. Evolusi Bagnarak ini kita kenal dengan sebutan Kaijim Eke Bagnarak mingguan yang muncul di setiap episode King Ocha. Itulah kenapa desain dari Sanagim dibuat seperti seekor larva atau kepompong. Karena memang para Sanagim ini nantinya akan berevolusi menjadi Kaijim. Sama seperti kasusnya seekor larva atau kepompong yang akan berevolusi menjadi serangga dengan memakan para Shugad Soul. Dengan Shugad Soul juga, para Kaijim bisa berubah menjadi seukuran monster raksasa yang nantinya akan dihadapi oleh para mecha King Oja. 2000 tahun lalu ternyata para Shugad-Shugad ini selalu dijadikan santapan oleh para Bagnarak. Mereka, para Shugad, tentunya tidak mau hal ini terus terjadi menimpa mereka. Maka dari itu, mereka yaitu para Shugad akhirnya memutuskan untuk memilih beraliansi dengan manusia demi bisa mengusir para Bagnarak jauh ke dalam bawah tanah. Ternyata ketika Bagnarak mengalami kekalahannya 2000 tahun lalu, mereka selalu bertarung satu sama lain dan juga memakan satu sama lain demi bisa bertambah kuat, sehingga nantinya siapa yang paling kuat di antara mereka dialah raja sesungguhnya dari Bagnarak. Ternyata ada efek samping yang nantinya akan Bagnarak dapatkan ketika mereka telah menjadi raksasa, yaitu mereka akan mati kapan saja apabila mereka masih tetap hidup dan tentunya belum dikalahkan dari serangan King Oja. Desnarak yang sudah menjadi raksasa di episode sebelumnya, dia bisa mati kapan saja karena dia telah menjadi raksasa dan tentunya masih hidup di episode kali ini. Tentunya King Desnarak 8 mau tak mau harus bertahan hidup dengan memakan kroco-kroco Bagnarak. Yang paling mengejutkan ternyata King Desnarak 8 memiliki satu peliharaan Shugad yang selalu dia jaga selama ratusan tahun, yaitu ada Shugad Tarantula Abyss. Shugad jenis tarantula berwarna hitam keemasan yang memiliki ukuran yang sangatlah kecil. Shugad ini memang satu jenis alias sama dengan Shugad Tarantula milik Jeremy Brasieri. Bedanya hanya di warnanya saja. Oh iya, sekedar info saja, DX dari Tarantula Abyss yang dimana DX ini adalah DX Premium Bandai. DX ini akan dijual oleh Bandai seharga 11.550 yen atau seharga Rp1.200.000 dan akan dirilis pada bulan Januari 2024. King Desnarak 8 dibalik sifatnya yang brutal dan sangar, dia ternyata memiliki sifat yang lembut. Dia ternyata selalu menjaga Shugad Tarantula Abyss agar tidak dimangsa oleh Bagnarak-Bagnarak lain. Bahkan ketika Desnarak dalam keadaan sekarat, Desnarak 8 menolak keras tawaran Tarantula Abyss yang secara sukarela mengorbankan dirinya agar bisa dimakan oleh Desnarak 8. Tentunya adegan ini memang membuat kita langsung berempati kepada King Desnarak 8. Ternyata King Desnarak 8 memang sepertinya tidak ingin memakan para Shugad-Shugad. Dia lebih memilih memakan kroco-kroconya sendiri dibandingkan dengan memakan para Shugad. Keinginan untuk hidup berdampingan dengan Shugad memang sangatlah diinginkan sekali oleh King Desnarak 8.
Akhirnya telah tiba saatnya duel maut antara Spider Kumonos versus King Desnarak 8. Lagi-lagi suka sekali dengan sequence battle antara mereka berdua di adegan ini. Duel ini menjadi duel yang keempat kalinya dan juga terakhir yang dilakukan oleh mereka. Akhirnya kekuatan penuh dari Shugat yang selalu dimunculkan di opening sequence King Ouja akhirnya dikeluarkan juga oleh Spider Kumonos di fighting sequence ini. Dengan kekuatan Shugat ini bisa membuat Spider Kumonos terlihat memiliki semacam energi Shugat tarantula yang menempel di punggung dia. Bisa dibilang pertarungan duel maut mereka berdua di sini dimenangkan oleh Jeremy Brasieri aka Spider Kumonos. Di adegan inilah entah kenapa rasa tersentuh dengan dialog yang mereka lontarkan satu sama lain. Jeremy terlihat memang sangat peduli sekali dengan King Desnarak 8. Jeremy beberapa kali memberikan kesempatan bagi King Desnarak 8 untuk berubah dan berhenti melakukan aksinya untuk memusnahkan manusia. Gira yang tentunya muak dengan masalah ini langsung turun tangan dengan mencoba memberhentikan Jeremy yang ingin membunuh Desnarak 8 karena kesabarannya di adegan ini sudahlah habis. Pidato dari Gira sangatlah luar biasa bikin merinding. Gira, seorang raja baru Shugodan, bersujud meminta maaf kepada King Desnarak 8 di adegan ini. Akhirnya kita bisa melihat seorang Raja Shugodan terbaru untuk pertama kalinya meminta maaf atas tragedi dan masalah yang terjadi melibatkan para manusia dan juga Bagnarak. Mereka sadar bahwa masalah ini telah menimbulkan banyak korban, mau itu dari manusia ataupun Bagnarak. Dengan Gira melakukan aksinya ini membuat tentunya permasalahan yang terjadi selama ini menimpa mereka bisa menemukan titik terang. Banyak pesan yang tersaji di adegan ini kepada para penonton. Intinya, selama kita terus menaruh rasa benci kepada seseorang, rasa benci tersebut tidak akan hilang selama kita belum memulai untuk saling memaafkan satu sama lain demi memutus tali kebencian tersebut. Kita bisa melihat bahwa King Desnarak 8 sangatlah tersentuh dengan aksi yang Gira lakukan di adegan ini. Desnarak juga sadar bahwa masalah ini memang tidak seharusnya terjadi secara terus-menerus. Desnarak juga memang sangat menginginkan sebuah perdamaian antara manusia dan juga Bagnarak. Di momen-momen tobatnya King Desnarak 8 di adegan ini, sebuah hal buruk terjadi di adegan ini menimpa King Desnarak 8. King Desnarak 8 tiba-tiba saja dibunuh oleh tongkat sakti milik Kamejim di adegan ini. Yes, betul sekali, Kamejim membuat sebuah kekacauan yang sangatlah kampret sekali di adegan ini. Sebuah fakta yang sangatlah kampret sekali datang dari mulut Kamejim. Ternyata peperangan yang selama ini terjadi menimpa manusia versus Bagnarak selama 2000 tahun ini semuanya merupakan skenario yang sudah diatur oleh Kamejim. Kamejim ternyata merupakan salah satu biang kerok dalam hal mengadu domba ras manusia dengan ras Bagnarak 2000 tahun lalu. Kamejim memang salah satu musuh Bagnarak yang selama ini awasi pergerakannya. Dengan kekuatan dia yang bisa berubah menjadi makhluk lain alias manusia, Kamejim tentunya bisa mudah sekali untuk mengadu domba kedua ras dari planet bumi ini. Apalagi seperti yang kita tahu, Kamejim pernah menjadi pengawal bagi Herakles dengan menyamar menjadi Bosimar. Sepertinya aksi dia dalam hal nyamar-menyamar seperti ini sudah dia lakukan sejak ribuan tahun lalu. Dengan aksinya ini, Kamejim sangat mudah dalam mengadu domba kedua ras dengan cara menyebar fitnah-fitnah di antara para masyarakat dan juga raja-raja di kedua ras tersebut. Dan tibalah saatnya momen kematian dari King Desnarak 8 yang bikin sedikit sedih. King Desnarak 8 sebelum menemui ajalnya tersebut, dia berpesan kepada Jeremy bahwa dia ingin sekali Bagnarak diakui oleh manusia. Dan Desnarak sangat ingin sekali menginginkan sebuah kedamaian dengan ras manusia. Sebuah fakta menarik telah dapatkan bahwa King Desnarak 8 sangat menyukai sesuatu yang sangatlah terang. Di tempat dia tinggal, dia hanya bisa melihat sesuatu hal yang terang lewat sumber cahaya obor yang selama ini terus menerangi tempat tersebut setiap saat. Dia tentunya sangat ingin sekali melihat terangnya sebuah cahaya matahari, bulan, bintang, dan juga cahaya-cahaya dari sumber kehidupan yang ada di atas daratan bumi ini.
Yang artinya King Desnarak 8 memang sangatlah menginginkan sebuah kehidupan yang damai dan tentram di atas daratan bumi bersama para manusia. Dan tibalah saatnya King Desnarak 8 meninggalkan kita semua di adegan ini. Dia musnah akibat efek serangan cahaya laser yang tiba-tiba muncul dari langit. Tentunya serangan ini merupakan serangan yang telah dilakukan oleh musuh terbaru yang akan dihadapi oleh King Oja di episode mendatang. Dan tibalah saatnya pertarungan Mecha God King Oja versus Kamejim di adegan ini. Tidak seperti di episode sebelumnya, God King Oja di episode 26 ini hanya dikemudikan oleh para member King Oja saja. Tadinya ingin sekali bahwa God King Oja ini akan menjadi mecha yang sangatlah eksklusif serta mecha yang sangatlah sulit untuk dikendalikan. Dikarenakan God King Oja di episode sebelumnya butuh setidaknya 20 orang untuk bisa mengendalikan dan mengeluarkan segala performa kekuatannya dalam menghabisi King Desnarak 8. Tapi di episode kali ini, God King Oja memang bisa dikendalikan oleh cukup dengan para member King Oja saja tanpa bantuan dari teman atau rekan mereka seperti di episode sebelumnya. Ya, semoga saja bisa melihat lagi para warga yang bisa ikut andil menjadi pilot bila mana King Oja mengaktifkan mode God King Oja di pertarungan mecha selanjutnya. Kamejim akhirnya berhasil kalah, tapi sama seperti King Desnarak 8, Kamejim bisa dinyatakan masih hidup setelah pertarungan mecha ini. Dan tibalah saatnya pengangkatan secara resmi Jerami Ido Monaraku Brasieri sebagai raja selanjutnya atau raja terbaru dari kerajaan Bagnarak, kerajaan ke-6 dari planet bumi atau Chikyu. Jerami mendeklarasikan kepada seluruh masyarakat bumi atas diangkatnya dia menjadi raja yang sah dari kerajaan ke-6, yaitu kerajaan Bagnarak. Tentu banyak sekali masyarakat yang terkejut atas apa yang mereka lihat di adegan ini. Tapi setidaknya akhirnya perjuangan Jerami Brasieri dalam mengabulkan cita-citanya demi menjadi seorang raja dari segala celah, raja terbaru dari kerajaan Bagnarak, bisa terwujud di episode ini. Sebuah perjuangan yang patut kita acungi 100 jempol kepada Jerami Brasieri. Jerami telah menjadi salah satu Six Ranger favorit di era Rewa Super Sentai saat ini. Perjuangan dan lika-liku dia dalam mendamaikan kedua ras yang terjadi di planet bumi ini akhirnya bisa dia wujudkan di episode kali ini. Good job Jerami Brasieri. Kita juga bisa melihat sekilas Tarantula Abyss, sang sugat kecil yang selalu dilindungi oleh Desnarak, sedang melakukan penghormatan terakhirnya di atas pemakaman bekas terbunuhnya King Desnarak di tempat tersebut. Dan di penutupan episode 26 ini kita bisa melihat sebuah cahaya kuning atau bisa dibilang sebuah portal dimensi yang tiba-tiba muncul di angkasa. Tentunya cahaya kuning ini menandakan akan datangnya sebuah ancaman yang berbahaya yang akan King Oja hadapi di episode selanjutnya. Itulah dia bahasana terkait episode 26 dari Osama Sentai King Oja, sebuah episode penutup akt pertama atau bab pertama King Oja yang sangatlah luar biasa menyentuh bagi A pribadi. Sebuah konklusi yang sangatlah mengharukan dari karakter King Desnarak 8 yang sangat disayangkan dia meninggal dalam keadaan tobat di episode kali ini. Dan tentunya sebuah perjuangan yang luar biasa dari Jerami Brasieri yang akhirnya dia bisa mewujudkan keinginannya sebagai seorang raja dari kerajaan Bagnarak. King Oja akan mengalami time skip 2 tahun di episode selanjutnya. Tentunya di episode selanjutnya akan sangatlah seru sekali untuk kita saksikan karena King Oja akan menghadapi sebuah ancaman baru mulai di episode 27 minggu ini. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian dan teori kalian terkait episode 26 King Oja ini. Apakah kalian setuju dengan pendapat AA bahwa episode kali ini sangatlah menyentuh sekali? Jadi silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin itu saja bahasan di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.